Shalom anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita mulai pelajaran agama Kristen pada hari ini kita mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa kita mau angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Hanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita sorak-sorai bagi Tuhan. Mulai dari awalnya katakan, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau belajar agama Kristen. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk anak kelas 8 kita belajar di pembelajaran kelima, halaman 44. Yesus teladanku, ya, di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Di Filipi 2 ayat 1 sampai 11, saya akan membacakannya. Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan, ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah
Dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ya, jadi saya bertanya nih kepada kalian yang kelas 7, ya kalian udah menjadi teladan nggak buat apa namanya keluarga kalian, buat orang di sekeliling, ya kalian udah meneladani Yesus nggak untuk menjadi teladan untuk hidup kalian? Nah seperti itu pertanyaannya ya. Singkat tapi saya rasa itu sangat dalam. Ya, Yesus merupakan salah satu sosok pribadi yang sangat dikagumi bagi orang-orang percaya. Bapak Luki juga sangat kagum sekali dengan sosok pribadi satu ini. Kenapa? Ya kita harus kagum dong karena itu adalah manusia yang sempurna, yang perfect sekali gitu ya. Setelah Tuhan Yesus tidak ada dan sebelum Tuhan Yesus tidak ada yang seperti Tuhan Yesus, seperti itu ya. Kehidupan yang Tuhan Yesus jalani selama di dunia ini membawa dampak yang sangat besar dalam sejarah kehidupan umat manusia. Seperti itu ya. Tuhan Yesus berani membuat dobrakan iman, dobrakan bukan menentang ya, maksudnya itu dia menggenapi hukum Taurat, ya kan? Hidupnya dari masa kecilnya sampai dia dewasa itu menggenapi hukum Taurat, sampai dia mati pun dia juga menggenapi hukum Taurat. Ya, di sini kita meneladani Tuhan Yesus. Kata teladan, apa sih arti kata teladan? Kata teladan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu suatu yang patut ditiru dan baik untuk dicontoh. Kurung buka kurung tutup, tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Nah, kalau kita meneladani Tuhan Yesus, sudahkah kita, perbuatan kita meneladani Tuhan Yesus, kelakuan kita meneladani Tuhan Yesus, sifat kita meneladani dan sebagainya, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Sementara arti dari keteladanan adalah hal yang dapat ditiru atau dapat dicontoh oleh seseorang. Bagaimana kita dapat memperoleh percaya diri atau menjadi teladan bagi orang lain? Sikap teladan pada seseorang menjadi pengalaman dari suatu yang dapat ditiru atau dijadikan panutan, baik dari mulai hal yang kecil maupun hal-hal yang besar, seperti itu. Ya, dalam Alkitab kita dapat melihat beberapa kata teladan yang dituliskan antara lain. Tuhan Yesus meneladani murid-muridnya yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Terus kita juga bisa melihat bagaimana Paulus meneladani Tuhan Yesus Kristus setelah ia bertobat. Kemudian ia berpesan kepada jemaat di Korintus supaya menjadi teladannya Paulus, ya. Dari Paulus, jemaat disuruh belajar menjadi meneladani Paulus seperti itu. Yang berikutnya, kepada jemaat yang di Tesalonika juga Paulus berkhotbah atau menuliskan pesan juga demikian. Maukah menjadikan kami teladan bagimu? Jadi Paulus setelah meneladani Tuhan Yesus, setelah dia meneladani Tuhan Yesus, dia menjadi teladan bagi orang-orang atau bagi orang-orang yang dilayaninya di Korintus dan di Tesalonika. Secara khusus Paulus berpesan juga kepada anak rohaninya. Masih ingat gak siapa anak rohaninya? Yo. Ya benar, Timotius. Dia berpesan kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang percaya. Ya, seperti itu. Ya, dari Yesus Kristus banyak hal yang dapat kita pelajari dan kita teladani. Yang pertama, Tuhan Yesus itu memberi teladan mengasihi dan peduli terhadap sesama. Ya, itu di mana? Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini mengisahkan tentang seorang ahli Taurat yang menanyakan tentang apa yang harus diperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal. Maka jawab Yesus kepada orang itu, bahwa ada orang yang turun dari Yerusalem, ya itu cerita tentang apa? Penyamun, ya kan? Orang yang orang Samaria yang baik hati, ya kan? Orang yang turun dari Yerusalem, dia mau orang yang dari mana ini? Dari Yerusalem mau ke Yeriko. Dalam perjalanan dia dirampok, ya kan? Hartanya diambil, dipukul sampai setengah mati. Nah, di situ ada imam, ada orang Lewi
yang melihat tetapi melewatinya saja. Nah, lain halnya dengan orang Samaria. Dia melihat orang yang sekarat itu, dia menaikkannya ke dalam, dia membalut lukanya dulu, terus menaikkannya ke dalam keledai dan membawanya ke penginapan. Di situ dia berpesan kepada orang-orang di penginapan itu supaya merawat lukanya sampai sembuh. Apabila di situ orang Samaria yang baik hati itu memberi uang, dan kalau kurang uangnya, kalau dia kembali dari perjalanannya dari Yeriko kembali ke penangkapan itu, maka akan diganti. Nah, di situ siapa yang patut diteladani seperti itu. Nah, teladan itu tidak tergantung kepada jabatan, tidak tergantung kepada siapa diri kita. Asalkan kita mau meneladani Tuhan Yesus. Yang kedua, memiliki sikap yang rendah hati. Nah, KBBI rendah hati, kata lainnya yaitu tidak sombong, seperti itu. Atau tidak memegahkan diri dan tidak angkuh. Yang mempunyai sifat apa? Belas kasihan. Sikap rendah hati merupakan sikap yang bebas dari kesombongan atau arogansi. Dalam bahasa Yunani, sikap rendah hati memakai kata praios, yang punya hati lemah lembut. Kata praios juga dipakai pada khotbah Yesus di bukit, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut atau praios, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, ada juga di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 7, yaitu tentang Salomo. Salomo itu siapa? Anaknya Daud, ya. Ya, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau akan mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud Allahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi Salomo juga mempunyai sikap rendah hati. Dia tidak minta kekayaan, tetapi dia minta hikmat. Maka Tuhan memberikan kekayaan dan hikmat. Hikmat itu diberikan, kekayaan itu sebagai bonusnya. Nah, kalau kita punya sikap rendah hati, maka semua itu akan kita dapatkan sebagai bonus. Berikutnya, mencintai keadilan. Tuhan Yesus itu sangat mencintai keadilan. Tuhan Yesus tidak suka kepada ketidakadilan, ya. Orang yang mengaku Kristen wajib memiliki cinta akan keadilan, ya. Yesus menyadarkan bahwa mereka juga adalah manusia berdosa seperti perempuan itu. Jadi di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai 58 dan 11. Ya, di situ menceritakan tentang apa perempuan yang berdosa. Di situ orang meminta keadilan, orang-orang Farisi minta keadilan kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus jawab dong, kalau kalian berdosa, kalian berhak menghakimi orang ini. Dan semua orang berdosa, dan akhirnya tidak ada yang mau melempari wanita itu dengan batu. Seperti itu. Tuhan Yesus mencintai keadilan. Kita harus juga mencintai keadilan. Yang keempat adalah hidup bersyukur. Dalam hidup bersyukur, manusia seringkali tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Ya, betul ya? Ya, jadi kita harus hidup bersyukur, hidup apa adanya, hidup sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Supaya apa? Kita selalu melihat kepada Tuhan. Kita selalu melihat kepada pemeliharaan Tuhan. Hiduplah dengan ucapan syukur dalam segala yang telah diberikannya bagi kita, sebagaimana yang ada tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu, untuk kebaikanmu. Kami sudah belajar agama Kristen, Kau pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.